Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Meti Alberta Jami dengan NIM 1903030029 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Untuk video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku ke-6 mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan judul buku tentang ilmu ketidakpastian metode biografis dalam penelitian sosial. Baik, bab 1, metodologi sosial sebagai teknik mendengar. Detail suatu hari dalam hidup seseorang adalah bagian dari seluruh sejarah hidup seseorang. Stendhal merekomendasikan riwayat hidup kepada kita sebagai metode eksplorasi bermakna manusia. Besar penulis belum tentu juara dalam logika atau pemandu yang sempurna. Secara singkat, periodisitas yang dibahas Stendhal adalah momen deskriptif, standarisasi nometik, tetapi juga merupakan momen kebetulan yang membahagiakan antara biografi individu dan momen sejarah yang ditulis oleh Erik Erikson. Sejarah kehidupan membawa sosiologi kembali ke argumen yang dalam beberapa hal bersifat naturalistik. Autobiografi menyebabkan tuntunan yang bermakna dan tendensial untuk menerobos dari lahar mentah perilaku yang tidak terdiferensiasi. Arnold Laswell memahami poin kritis penting ini dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa sejarah hidup adalah sejarah alam dan sejarah alam berkaitan dengan fakta-fakta yang bermakna secara perkembangan. Referensi untuk mendeskripsikan dan pemahaman dalam arti yang benar-benar hermeneutik kompleks hubungan yang sangat rumit yang terjadi antara biografi seseorang individu dan karakteristik dasar dari kepribadiannya atau dengan asumsi adalah mungkin untuk membedakan antara kebetulan dan kebutuhan dan kelompok keluarga aslinya. Waktu dan skema konseptual. Apa yang kemudian tidak dilihat adalah aspek khusus dari sejarah kehidupan. Ini adalah waktu durasi sebagai kategori eksistensial prasyarat evolusi. Tampak bahwa seluruh makna sosiologi sebagai pemahaman manusia dan perbuatan kira begitu hari ini mungkin terkonsentrasi pada upaya untuk menjalani masyarakat alih-alih dihayati secara pasif olehnya. Sejarah hidup mengembalikan makna daging dan manusia ke skema konseptual antemporal, inti dari materi istimewa yang dimiliki sejarah kehidupan untuk analisis sosial pada dasarnya berasal dari fakta bahwa kita berurusan dengan urutan temporal, perkembangan melalui waktu. Dramanya dan sifat urgensinya berbanding lurus dengan rasa kemiskinan yang merupakan ciri manusia kekurangan waktu. Seperti yang telah diamati dalam hidup, waktu menentukan setiap situasi. Seorang pria tertarik pada makhluk lain, dia mencintainya, tetapi tidak dicintai dalam kembali. Perasaan ini bisa terlambat atau lebih awal. Itu semuanya, cinta itu ada, tetapi untuk seseorang di sini dan saat ini terbatas. Sejarah emosi adalah sejarah keterangan waktu. Di luar faktor penentu temporal, terdapat doktrin konsep, bukan kata-kata kehidupan tanpa makna, karena makna adalah fungsi dari kesementaraan. Sejarah non-historisis. Sesuai dengan konsepsi realitas sosial yang miskin ini, sebuah realitas yang diperkuatkan atau dicabut dari ketegangan dinamik internalnya yang bagi Aristoteles adalah potensi yang direalisasikan atau bentuk yang disempurnakan, yaitu dorongan menuju transformasi potensi menjadi tindakan adalah konsepsi sejarah manusia sebagai sejarah kepemimpinan atau elit. Juga ditambahkan ke sini adalah konsepsi metodologi sebagai tubuh teknik spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis sebagai sarana murni untuk diterapkan pada dunia manusia sebagai objek penelitian dunia yang dipahami sebagai subaltern menurut definisi ditakdirkan untuk melayani, artinya itu dipanggil untuk memverifikasi atau memalsukan hipotesis peneliti. Dengan demikian peneliti adalah satu-satunya objek aktif eksklusif dalam proses penelitian yang muncul sebagai upaya yang sangat asimetris di bawah kondisi instrumental
kapitalisasi penelitian, tetapi juga kebijakan penelitian yang dilihat sebagai posisi sadar diri para penelitian itu sendiri. Satu-satunya sejarah yang mungkin bukanlah sejarah kehidupan, melainkan sejarah historis. Mungkin tidak kebetulan bahwa para ahli sejarah baik idealis maupun Marxis harus menerima ilmu-ilmu sosial dengan fasilitas dengan syarat bahwa pada gilirannya ini harus puas dengan peran tambahan sebagai sarana aktivitas intelektual yang lebih rendah tanpa nilai kognitif, ontetik di tingkat konseptual penuh, atau dengan kata lain tanpa otonomi. Dalam pengertian ini, sejarah kehidupan jauh dari menampilkan dirinya sebagai kumpulan elemen yang menggambarkan dari yang sudah diketahui, lampiran opsional dari jenis kualitatif untuk kesimpulan tegas penelitian dicapai melalui teknik standarisasi pengukuran yang tepat, membuka yang baru. Metodologi sosiologis yang didasarkan pada sejarah kehidupan dengan demikian terletak pada titik kritis tertinggi yang sebelumnya tidak dapat digerakkan oleh ilmu-ilmu sosial. Poin ini adalah bagaimana melepaskan diri dari historisisme yang sekarang dimainkan tidak lagi mampu menjadi kebaruan baik dalam konteks penemuan maupun penilaian, kecuali dengan demikian menghilangkan sejarah dari fenomena manusia. Bab 2. Kualitas sehari-hari dan praktik kehidupan. Sejarah dari bawah. Prinsip semua aspek yang dikaitkan dengan kebutuhan material dan kelangsungan hidup sehari-hari dari masa manusia yang sangat besar terancam akan terkontaminasi oleh kelompok-kelompok sosial yang dominan. Namun perbedaan antara jenis sejarah di atas dalam substansi dan metode bersifat kualitatif dan sangat penting. Penting untuk kembali ke perbedaan ini di tempat yang semestinya dan di tempat lain. Namun pada saat yang sama ada konfirmasi tidak langsung dari keuntungan eksplorasi sejarah secara umum tentang kebencian atau ketidakpedulian seputar konsepsi tentang apa itu sejarah dan apa yang bukan. Konfirmasi ini dengan mudah diambil dari historiografi Prancis yang jelas tidak dihalangi atau diperlambatkan oleh veto idealis akhir atau ideal Marxi. Oleh karena itu, ia mampu menangani subjek yang tampak keliaran tetapi sangat mendasar untuk model sinkronis dan untuk rekonstruksi multidimensi dari fragmen sosiohistoris seperti sejarah kegilaan, iklim, sikap rata-rata terhadap kematian, sejarah perayaan publik, pemeriksaan sejarah karakteristik dasar masyarakat pedesaan Prancis, dan sebagainya. Dengan kata lain, sejarah dari bawah adalah sejarah esensi kehidupan sehari-hari, klarifikasi dan interpretasi dari praktik kehidupan dan praktik tradisi, tidak dihidupkan kembali secara sentimental sebagai cerita rakyat populer, tetapi secara kritis dipikirkan kembali sebagai visi yang meyakinkan secara psikologis tentang dunia dan pada saat yang sama sebagai kontemplasi nilai-nilai kognitif terkait dan diverifikasikan oleh pengalaman hidup sehari-hari. Keterpisahan sosiologi yang bertahan. Situasi budaya tidak hanya di Italia, meskipun fenomena tertentu menjadi sangat penting di sana, menyajikan penampilan yang agak paradoks. Saat ini terdapat semacam logo sosiologis permatikos. Dengan kata lain, seseorang hadir pada transmigrasi, konsep dan peralatan teoritis yang aneh, sebuah penetrasi dan pemanfaatan sebagian besar berlebihan, konsep dan kategori yang dipinjam dari sosiologi. Seorang pemikir tepatnya tentang sejarah tetapi juga tentang geografi, ekonomi, studi Italia itu sendiri dan seterusnya. Namun pada saat yang sama budaya Italia tampak semakin tertutup dalam kaitannya dengan sosiologi yang secara sistematis ditolak dan dikecam sebagai sosiologisme, sebagai keberadaan ghetto. Oleh karena itu, situasi yang kontradiktif muncul, sementara perangkat konseptual dan rencana teknis untuk penelitian sosiologi semakin banyak digunakan dengan cara yang kurang lebih palsu. Kita telah sampai pada kritis penolakan yang
nyata terhadap sosiologi yang secara budaya terisolasi dalam keterpisahan khususnya. Sebagian contoh baru-baru ini bukan di antara yang paling signifikan. Orang terpikir tentang sambutan yang diberikan di Italia kepada buku Jean-Louis Floryn tentang keluarga dalam masyarakat praindustri. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak.